Semangat pagi Bapak dan Ibu. Pada tugas webinar Making Creative Content, saya membuat video pembelajaran kimia kelas 10 yang membahas mengenai model atom. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai model atom, terlebih dahulu kita jelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan atom. Yang pertama adalah teori Demokritus, disebut juga dengan teori diskontinu. Demokritus menyatakan, jika materi terus-menerus dibelah, maka akan diperoleh partikel penyusun yang disebut dengan atom. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atomos yang berarti tidak dapat terbagi lagi. Teori yang kedua adalah teori Aristoteles yang disebut juga dengan teori kontinu. Aristoteles menyatakan bahwa materi atau zat tersusun atas 4 penyusun, yaitu api atau oksigen, air atau hidrogen dan oksigen, tanah, yaitu unsur penyusun tanah, dan udara yang mengandung gas-gas seperti oksigen, nitrogen, hidrogen, dan lain sebagainya. Pada saat itu, masyarakat Yunani lebih mempercayai pendapat Aristoteles dibandingkan dengan Demokritus karena bersifat tampak dan nyata. Pada tahun 1803, seorang ahli kimia dari Inggris bernama John Dalton berhasil merumuskan teori atom yang disebut dengan model atom Dalton atau model atom bola pejal. Dalton memberikan beberapa postulat, yaitu atom merupakan partikel terkecil dari materi yang tidak dapat dipecah lagi. Atom-atom pada unsur yang sama adalah identik, artinya memiliki massa, ukuran, dan sifat yang sama. Sementara atom yang berbeda memiliki massa, ukuran, dan sifat yang berbeda. Atom dari unsur yang berbeda bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Reaksi kimia merupakan pemisahan ataupun penggabungan kembali atom-atom, sehingga atom tidak dapat diciptakan, dimusnahkan, dan tidak dapat diubah menjadi atom lain melalui reaksi kimia biasa. Pada tahun 1904, seorang ilmuwan Inggris bernama J.J. Thomson melakukan percobaan tabung sinar katoda untuk melihat pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Dari penemuannya, Thomson membuktikan bahwa ada partikel bermuatan negatif dalam suatu atom karena sinar tersebut dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik, sehingga J.J. Thomson disebut sebagai penemu elektron. Menurut J.J. Thomson, atom terdiri dari materi bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron, sehingga model atom J.J. Thomson disebut juga dengan model atom roti kismis. Pada tahun 1910, Ernest Rutherford melakukan percobaan penghamburan sinar alfa terhadap lempeng tipis emas. Sinar alfa adalah zat radioaktif bermuatan positif yang mempunyai daya tembus yang besar. Hasil percobaan menyatakan bahwa sebagian besar sinar alfa diteruskan. Akan tetapi ada partikel alfa yang membelok hingga sudut 90 derajat bahkan lebih. Dari sini dinyatakan bahwa atom bukan merupakan bola pejal karena hampir semua partikel alfa diteruskan. Kemudian Rutherford mengusulkan model atom yang disebut dengan model atom Rutherford yang menyatakan bahwa atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil, sehingga Rutherford disebut sebagai penemu inti atom. Inti atom bermuatan positif serta dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Rutherford juga mengemukakan bahwa di dalam inti atom terdapat partikel netral yang berfungsi mengikat partikel-partikel positif agar tidak tolak-menolak. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Bohr memperbaiki teori atom Rutherford melalui percobaan spektrum atom hidrogen. Dari percobaannya terdapat beberapa postulat, yaitu elektron bergerak mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang disebut sebagai lintasan stasioner. Selama elektron berada pada lintasannya, energinya tetap, sehingga tidak ada energi yang dipancarkan maupun diserap. Semakin jauh kulit elektron, maka tingkat energinya semakin tinggi. Elektron dapat berpindah lintasan dengan cara elektron yang berpindah dari lintasan memiliki energi yang lebih rendah ke lintasan yang lebih tinggi dengan menyerap energi. Sebaliknya, elektron berpindah dari lintasan dengan energi tinggi ke energi rendah dengan cara melepaskan energi dalam bentuk radiasi.
Jumlah energi yang dilibatkan dapat diukur dengan persamaan delta E sama dengan HF. Dengan delta E adalah energi, H adalah tetapan Planck yang besarnya 6,63 kali 10 pangkat minus 34 Joule second, dan F adalah frekuensi gelombang. Pada tahun 1924, Louis de Broglie, ilmuwan Prancis, menyempurnakan teori atom Bohr, menyatakan bahwa elektron bersifat partikel dan gelombang. Pendapat ini dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Heisenberg, sehingga muncullah model atom modern atau disebut juga dengan mekanika kuantum. Prinsip dasar teori ini menyatakan bahwa gerakan elektron dalam inti bersifat gelombang, sehingga mengemukakan azas ketidakpastian elektron, yaitu tidak mungkin mengetahui secara pasti kedudukan dan kecepatan gerak elektron. Daerah dalam ruang di sekitar inti dengan kebolehjadian menemukan elektron disebut dengan orbital. Oleh karena itu, konsep ini dikenal dengan sebutan konsep orbital, sedangkan untuk menggambarkan kedudukan ataupun posisi suatu elektron dalam suatu atom, digunakanlah bilangan kuantum. Demikian video pembelajaran ini saya buat. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu yang telah saya peroleh selama webinar Making Creative Content ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih.